Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa 'azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Ikhwas sekalian, a'azzakumullah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah mengumpulkan kita di rumahnya ini untuk melanjutkan pelajaran kita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana beratnya tekanan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya, sampai-sampai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah ada beberapa yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan Makkah Al-Mukarramah untuk berhijrah ke negeri yang lain, berhijrah ke Afrika di suatu tempat yang bernama Habasyah. Setelah peristiwa hijrah ini, peristiwa dan intimidasi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian semakin berat, ya. Bahkan oleh orang-orang terdekat beliau sekalipun sebelum beliau diangkat sebagai nabi, yaitu mantan menantunya yang merupakan putra dari Abu Lahab. Kita sudah membahas ini, bagaimana besarnya tekanan, besarnya intimidasi yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan sahabat-sahabatnya. Saat itu jamaah sekalian, bersama dengan beratnya tekanan, beratnya cobaan yang dihadapi oleh kaum muslimin, termasuk tekanan fisik, maka Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya memberikan hiburan dan kabar gembira kepada kaum muslimin dengan masuknya dua singa Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hamzah bin Abdul Muttalib. Hamzah bin Abdul Muttalib, jamaah sekalian, itu masuk Islam di tahun ke-6 setelah kenabian. Jadi saat Rasulullah diangkat menjadi nabi, pamannya yang masih hidup itu tersisa 4 orang saja. Yang lainnya sudah meninggal. Yang tersisa itu Abu Thalib, kemudian Abu Lahab, yang ketiga Hamzah, dan yang keempat adalah Al-Abbas. Abu Thalib dan Abu Lahab ini tidak masuk Islam. Sementara yang pertama kali masuk Islam adalah siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu Abbas nanti juga masuk Islam pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perjalanan menuju Fathu Makkah. Saat itulah kemudian Abbas masuk Islam. Adapun Hamzah bin Abdul Muttalib ini, ikhwas sekalian, ini masuk Islam di tahun ke-6. Jadi 6 tahun lamanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi, seorang rasul, baru Hamzah ini masuk Islam.
itu pun masuk Islamnya sebenarnya unik, ya. Tidak seperti sahabat-sahabat yang lainnya. Hamzah ini selain merupakan paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia merupakan saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada dua ikatan yang sangat erat antara Rasulullah dengan Hamzah. Ia merupakan saudara dari bapaknya, juga merupakan saudara sesusuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma Hamzah ini jarang di kota Mekah. Ya, karena ia suka berburu. Ya. Ia suka berburu, ya, makanya sering keluar untuk berburu dan memanah. Ya, sehingga jarang di kota Mekah. Saat itu jamaah sekalian, bagaimana kisah masuk Islamnya Hamzah ini? Pada saat kaum muslimin tadi sudah hijrah ke Habasyah, orang-orang kafir Quraisy ini semakin memperberat tekanannya. Salah satunya ini Abu Jahal. Abu Jahal ini kemudian ya mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Abu Jahlin marra bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman inda Sofa. Ya, suatu waktu Abu Jahal pernah lewat di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dekat bukit Sofa. Wa nala minhu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit la yukallimuhu. Ya, Rasulullah hanya diam, ya, dan terus siapa? Abu Jahal ini mengganggunya. Thumma darabahu Abu Jahlin bihajar fi ra'sihi. Kemudian Abu Jahal menghantam kepala Rasulullah dengan batu. Ya, sampai akhirnya kepala Rasulullah itu berdarah. Dari sejak awal diganggu, Rasul cuma diam saja. Ya, Rasulullah tidak menggubris, diam saja. Sampai kemudian Abu Jahal ini ambil batu dan menghantam kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Sampai kemudian kepala Rasulullah berdarah dan mengeluarkan darah yang sangat banyak. Ya. Orang-orang Quraisy kemudian tertawa semuanya, ya, termasuk Abu Jahal, ya, memberikan kabar gembira di sekitar Ka'bah itu bahwa ia sudah berhasil mencelakai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya tertawa terbahak-bahak. Ya, ternyata ada saksi yang lain, seorang perempuan mantan budak, Maula li Abdillahi bin Juda'an. Ya. Ada mantan budaknya Abdullah bin Juda'an ini, dia memiliki mantan budak yang sudah dimerdekakan. Ini melihat peristiwa ini, menonton bagaimana Rasulullah dihantam dengan batu sampai kemudian beliau berdarah, dan pemimpin-pemimpin Quraisy semuanya tertawa, bergembira. Iya. Maka saat datang Hamzah, iya, dari berburu, ya, ketemu dengan siapa? Wanita ini tadi, mantan budak ini tadi. Maka ia mengabarkan kepada Hamzah peristiwa yang dihadapi oleh kemanakannya, ya, bahwa kemanakannya itu dipukul oleh Abu Jahal, bahkan dihantam dengan batu, sampai-sampai kemanakannya ini mengeluarkan darah yang sangat banyak sekali. Wa aqbala Hamzah minal qanas mutawashshihan qausahu fa akhbarathu maula bima ra'at min Abi Jahal. Faghadiba Hamzah, maka Hamzah marah sekali. Ya, biar bagaimanapun, biar Hamzah belum masuk Islam, Muhammad ini adalah kemanakannya. Ini masalah siri ini. Ya, bukan masalah ikatan agama, tetapi masalah siri. Ini anaknya saudara saya. Masa dihantam di tengah kota baru semua orang tertawa menonton. Maka Hamzah kemudian marah sekali, kemanakannya diperlakukan seperti itu, dan ia membawa panahnya itu yang dipakai dari berburu dan mencari Abu Jahal. Iya, ia mencari Abu Jahal dan kemudian keliling kota Mekah mencari Abu Jahal, dan kemudian ketemulah, ya, kemudian siapa? Hamzah ini marah besar kepada Abu Jahal dan mengatakan, ya, engkau menghajar anak saudaraku, ya, ibna akhi wa ana ala dini.
padahal saya juga berada di atas agamanya. Padahal saat itu Hamzah belum masuk Islam, tapi karena motivasi sirinya ini masalah keluarga ini, kemanakan masa dikasih begitu di tengah kota kemudian orang tertawa, maka ia mengatakan itu kepada Abu Jahal dan mengatakan, engkau menghajar kemanakanku sementara saya juga sudah berada di atas agamanya. Ya, sebenarnya saat itu belum masuk Islam, tetapi saking marahnya Hamzah kepada Abu Jahal, kemudian ia menghajar Abu Jahal menggunakan apa namanya itu, kaus, bahasanya kaus, kalau kita apa namanya ya, alat panah itu, busur, ya. Dia dipukul, ya, dihajar oleh Hamzah sampai kemudian berdarah-darah juga Abu Jahal oleh Hamzah ini, karena Hamzah ini memang orang rewah, ya, orang ditakuti di kota Mekah. Namun karena sering keluar, jarang stay di kota Mekah, maka orang-orang lain bisa berbuat seenaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhirnya berdarah-darah juga Abu Jahal. Datang keluarganya Abu Jahal dari Bani Makhzum. Kalau Hamzah kan ini dari Bani Hashim, sama dengan Rasulullah. Datang juga keluarga mereka dari Bani Makhzum, ya, ingin membantu Abu Jahal, tetapi Abu Jahal mengatakan jangan, karena saya memang sudah menghajar tadi anak saudaranya. Ya, maka saat itu jamaah sekalian, Hamzah kaget. Kenapa tadi terlontar di lisannya mengucapkan bahwa saya juga sudah berada di atas agama kemanakanku. Ya, padahal sebenarnya belum masuk Islam, tapi karena motivasi siri ini, motivasi harga diri keluarga, ya, akhirnya ia pun masuk Islam. Terlepas bagaimanapun awalnya masuk Islam, ia menjadi orang yang mulia di dalam Islam ini, dan Islam ini mulia dengan masuknya Hamzah bin Abdul Muttalib, salah satu dari dua singa Allah Subhanahu wa ta'ala. Singa yang lainnya, orang rewa yang lainnya juga yang masuk Islam adalah Umar ibnul Khattab, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan tidak butuh waktu yang lama, jarak antara Islamnya Hamzah dengan Islamnya Umar itu cuma 3 hari saja. Ya, dan duanya ini orang paling ditakuti di kota Mekah. Setelah Hamzah, ya, Umar. Bagaimana Umar ini jamaah sekalian? Umar ini sebelum masuk Islam orang yang sangat tegas sekali. Kalau mungkin bahasa kita ya, orang yang sangat kasar sekali. Dan itu didapatkan dari watak bapaknya yang bernama Al-Khattab. Jafa, sangat kering sekali, tidak bisa tersenyum. Tidak bisa tersenyum. Disebutkan oleh para ulama ahli tarikh, Jafa itu kering sekali, terlihat tidak pernah terlihat tersenyum. Kan memang ada orang begitu, susah sekali, hampir-hampir tidak pernah dilihat tersenyum. Ada juga sebaliknya, ada juga orang hampir tidak pernah didapati marah. Ya, nah kalau Al-Khattab ini, bapaknya Umar, sangat keras sekali, kering, tidak pernah terlihat tersenyum. Dan watak ini yang diwarisi oleh Umar dengan ketegasannya jamaah sekalian. Saat itu, ya, ia mendengar dan ia sudah tidak sabar melihat orang-orang meninggalkan agama nenek moyangnya. Maka ia marah besar, ya, dan ya, iltaja'a laila ilal mabit. Ia mau menyelidiki, ya, apa sebenarnya yang membuat orang tertarik ini dengan agama baru ini, sampai meninggalkan agama nenek moyang kita. Ya, dia penasaran, ya, dia belum main fisik dulu. Ya, ia penasaran kenapa sampai kok sudah mulai, ya, begitu banyak orang yang meninggalkan agama nenek moyang kita dan memeluk agama baru ini. Maka kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak seperti sahabat yang lainnya yang masih sembunyi-sembunyi dengan keislamannya, bersembunyi di Darul Arqam. Rasulullah itu biasa, ya, di dekat Ka'bah duduk atau berdiri sambil mengaji, ya, sambil membaca Al-Quran, apalagi dengan ayat-ayat yang baru turun. Ya, Rasulullah mengaji, Rasulullah membaca di situ. Ya, saat itu Umar pergi mencuri-curi dengar, ia bersembunyi di balik, ya, kiswa Ka'bah. Ya, tidak terlihat oleh Rasulullah, dan ia mendengar bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran. Ya, saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Haqqah. Ya. Kemudian
Ya, mulailah Umar mendengar ayat itu dibacakan, faja'ala Umar yastami'u ilal Quran, dan kemudian ia mulai takjub mendengar bacaan Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tiba-tiba ia mengatakan, hadza wallah syair. Sepertinya ini cuma syair saja, syair saja. Memang bahasanya indah sekali, tapi sepertinya ini cuma syair saja. Baru saja Umar mengatakan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syairin qalilan ma tu'minun. Iya. Baru saja siapa? Umar mengatakan ini syair, tiba-tiba Rasulullah membacakan ayat yang pas menjawab sangkaan Umar. Ini adalah perkataan Rasul yang mulia, wa ma huwa biqauli syair, dan ini bukan perkataan seorang tukang syair. Ya, kemudian Umar terbetik lagi dan mengatakan, kalau bukan syair berarti kahin, tukang ramal. Ya, kemudian kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat wala biqauli kahin. Ya, dan bukan juga perkataan tukang ramal, qalilan ma tadhakkarun, dan hanya sedikit orang yang ingin mengingatnya. Fawaqa'al Islam fi qalbi. Mulai kemudian Islam itu masuk ke dalam hati Umar, tetapi Umar belum masuk Islam. Tetapi sudah ada ketertarikan. Ya. Kenapa pas-pas begitu kata Umar? Saya bilang syair, ternyata ya, dijawab sendiri dengan ayat wa ma huwa biqauli syair. Dia mengatakan kahin ini, tukang ramal ini. Kenapa pas? Dia dijawab juga dengan ayat wa ma huwa biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Ya, mulai kemudian Umar sudah tidak enak perasaannya. Bilang ini ternyata bukan sesuatu yang biasa-biasa saja ini, bukan anu biasa ini. Tapi karena reputasinya sebagai orang rewah, ia tetap jaga. Maka saat itu ya diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, ya, Umar ini berencana untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena dia komitmen sekali juga dulunya dengan agama nenek moyangnya. Ya. Dia di jalan ketemu dengan seorang yang bernama Nuaim bin Abdillah An-Naham, kemudian seseorang dari Bani Zuhra dan seseorang dari Bani Makhzum. Ya, Umar dengan pedangnya, ya, dengan parangnya ini sudah berangkat mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang ini berkata, faqala, ya, kemana engkau akan berangkat wahai Umar? Mau kemana engkau Umar? Qala uridu an aqtula Muhammada. Saya ingin pergi untuk membunuh Muhammad. Qala kaifa ta'man min Bani Hashim wa min Bani Zuhra wa qad qatalta Muhammad. Wahai Umar, bagaimana mungkin engkau bisa merasa aman ya, kalau engkau berangkat membunuh Muhammad? Bagaimana engkau aman dari dua keluarga besar yang sangat terhormat? Siapa itu? Bani Hashim dan Bani Zuhrah. Bani Hashim ini merupakan keluarganya siapa? Keluarganya bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara Bani Zuhrah ini adalah keluarganya Aminah, keluarganya ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini juga pentingnya ikhwas sekalian, bagaimanapun kita itu ya, tetap orang terdekat kita itu adalah keluarga kita. Meskipun dahulu tidak semuanya keluarga Rasulullah masuk Islam, tetapi karena masalah siri ini, masalah gengsi keluarga ini, tetap yang membelanya adalah keluarganya. Makanya tiga orang ini mengatakan, biar bagaimana kalau kau bunuh Muhammad, kata tiga orang ini, tidak bisa kau aman dari dua keluarga besar ini, Bani Hashim dan Bani Zuhra. Meskipun cuma satu atau dua di antara mereka yang masuk Islam, tapi kalau ada anggota keluarganya mereka yang diperlakukan seperti itu, maka mereka tidak akan diam, mereka akan menumpahkan darah. Itu kata siapa? Kata tiga orang ini kepada Umar, bahwa ya kau akan bahaya juga karena dua keluarga besar yang akan kau hadapi. Kemudian Umar mengatakan kepada tiga orang ini, kalian ini kayaknya sudah murtad juga dari agama nenek moyang kita. Ya, saya mau pergi cari Muhammad tapi kok lemahkan semangatku, kayaknya kalian juga sudah murtad ini. Ya. Kemudian tiga orang ini mengatakan,
Afala adulluka alal ajab ya Umar, maukah engkau saya kasih kabar yang lebih bikin kaget engkau wahai Umar? Ya, engkau kaget kayaknya kalau kita sudah murtad, tapi ada kabar yang lebih mengagetkan lagi wahai Umar. Ya, ia mengatakan inna ukhtaka wa khatanaka, ya, wa khatanaka qad sabbu wa taraka dinaka alladhi anta alai. Sesungguhnya saudari perempuanmu dan iparmu sudah meninggalkan agamamu. Iya, kalau kau kaget kami ini sudah meninggalkan agama nenek moyang kami, maka ada kabar ini yang lebih bikin kaget lagi. Kalau saudari perempuanmu dan iparmu itu sudah meninggalkan juga agamamu. Ini tentu saja membuat langsung Umar marah sekali. Iya, sekaligus malu di depan 3 orang ini. Iya, maka buru-buru ia datang kepada rumah saudarinya ini yang bernama Fatimah bintul Khattab, ya, yang memiliki suami salah seorang yang dijamin masuk surga. Siapa namanya? Siapa namanya iparnya Umar yang dijamin masuk surga juga? Siapa? 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 Sa'ad bin Zaid. Ya. Sebagian yang mengatakan Sa'id bin Zaid, ya, tapi yang lebih tepat adalah Sa'ad bin Zaid. Ya, saat itu jamaah sekalian, Umar langsung mendatangi keluarga ini, keluarga adiknya ini, yang pada saat itu bertepatan dengan ada sahabat Rasulullah yang mengajarkannya Al-Quran. Ada sahabat Rasulullah bernama Khabbab bin Al-Arad, ya, Khabbab bin Al-Arad. Ini yang lagi mengajar siapa? Adik Umar dan ipar Umar di rumahnya, sambil ya, ia membaca Quran, ia memperdengarkan Quran kepada sepasang keluarga ini, suami istri ini. Tetapi mendengar ada suara Umar mendekat, ya, Khabbab ini ketakutan, ya, saking ditakutinya Umar, maka ia langsung sembunyi. Ya, ia langsung masuk ke dalam rumah sembunyi, sehingga yang ketemu dengan Umar adalah ipar dan adiknya. Ya, Umar mengatakan, saya tadi mendengar perkataan yang asing, bacaan yang asing. Apa itu? Ya, kata adik Umar, ya, Fatimah ukhtu Umar, ia mengatakan tidak ada kecuali ma'ada hadisan tahaddatsnahu bainana, kecuali pembicaraan biasa di antara kami yang biasa kami lakukan setiap hari. Ya, ini namanya tauriyah. Ya, lihat bagaimana saking tidak bolehnya orang berdusta, ya, sampai dalam keadaan darurat sekalipun mereka tidak mau berbohong. Ya, sama seperti Ibrahim, ya, di peristiwa berhadapan dengan raja, yang raja ini unik, maunya sama istrinya orang. Kalau gadis dan tidak mau, tapi kalau istrinya orang suka sekali. Nah, ini kan penyakit. Iya. Tatkala ditanya sama raja ini, itu perempuan siapamu? Kata Nabi Ibrahim, dia adalah saudariku. Ya, tidak berbohong, saudarinya seiman. Ya, ini juga bahaya juga. Kok ada orang seperti ini, sukanya sama istrinya orang. Ya, kalau gadis dia tidak mau. Ya. Pernah juga di masa fitnah, ya, peristiwa khalqul Quran disebutkan, ya, seorang ulama diuji, ya, apakah Al-Quran itu adalah makhluk. Ya, kalau ia mengatakan bukan makhluk, ya, maka ia akan dipenjara dan disiksa. Maka ulama ini bertauriyah yang mengatakan Al-Quran, Injil, Taurat, dan Zabur semuanya ini adalah makhluk. Maksudnya apa? Bukan Al-Quran, Injil, Zabur, dan Taurat itu adalah makhluk, tapi 4 jarinya ini adalah makhluk. Saking tidak maunya mereka berbohong, jamaah sekalian. Ya, dalam keadaan darurat sekalipun mereka mencari kata yang tidak berbohong, tetapi tidak seperti itu pemahamannya bagi orang lain. Ini yang disebut sebagai tauriyah. Seperti kata adik Umar ini, ya, seperti yang biasa kami baca setiap hari. Ya, karena mereka setiap hari memang belajar Al-Quran. Ya, maka saat itu jamaah sekalian, ya, Umar kemudian, ya, marah besar, ya, dan mengatakan qala fala'allakum qad sabbutum, kalian kayaknya ini sudah murtad, sudah meninggalkan agama kita, agama nenek moyang kita. Faqala lahu
khatanuhu, kemudian iparnya mengatakan ya Umar. Ya, Sa'ad bin Zaid ini mengatakan, wahai Umar, ara'aita in kana al-haq fi ghairi dinik. Bagaimana menurutmu kalau memang agama kita yang dulu itu bukan agama yang benar? Ternyata agama yang benar ini adalah agamanya Muhammad. Ini orang lagi marah besar, dibilangi seperti ini oleh adik ipar lagi, langsung dihantam sama Umar. Ya, langsung dihantam, dipukul sama Umar. Ya, kemudian maju lagi adiknya. Ya, maju juga adiknya melindungi siapanya, melindungi suaminya. Kemudian ya ditampar juga sama Umar, saking kerasnya Umar, saking tegasnya. Wa fi riwayat Ibnu Ishaq annahu darabaha fasajjaha faqalat, sampai berdarah itu adiknya ia tampar, ya disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq. Ya. Kemudian sambil marah adiknya ini mengatakan, ya Umar, in kana al-haq fi ghairi dinik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wahai Umar, sesungguhnya kebenaran itu tidak berada pada agamamu. Maka adiknya langsung lantang bersaksi di depannya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adiknya di depan Umar mengatakan, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Jalla Jalaluh, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Umar yang putus asa, jamaah sekalian. Ia sudah main kasar, sudah memukul bahkan adiknya sendiri, tapi ternyata justru semakin teguh. Apalagi sebelumnya sebenarnya ia sudah menyimpan hati pada Islam ini. Semakin ia yakin bahwa Islam ini bukan suatu yang dibuat-buat. Kenapa bisa adiknya ini sama iparnya ini sampai sekian teguhnya untuk kemudian menjaga akidahnya? Akhirnya putus asa ia. Falamma ya'isa Umar wa ma bi ukhtihi minad dam nadima wastahya. Tatkala melihat juga adiknya sudah berdarah, maka ia menyesal dan malu. Malu melakukan perlakuan yang demikian. Wa qala atuni hadzal kitab alladzi indakum faqra'u. Akhirnya Umar mengatakan, berikan aku tadi kitab yang engkau baca itu dan bacakan untukku. Faqalat ukhtuhu, kemudian saudarinya mengatakan, innaka rijzun. Ya, tak kala marah ini adiknya, dia mengatakan, kau ini najis, engkau belum masuk Islam. Wala yamassuhu illal mutahharun, tidak ada yang boleh menyentuh Al-Quran itu yang kami baca itu kecuali orang-orang yang suci. Fakum faktasil, maka pergilah dahulu mandi, dan maka pergilah Umar ini mandi, dan adiknya ini kemudian membacakan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya, dengan membaca surat Toha sampai pada ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ya, sesungguhnya saya, kata Allah, adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selainku, fa'budni, maka beribadalah kepadaku, wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Faqala ma ahsana hadzal kalam. Umar mengatakan, sungguh perkataan ini sangat mulia dan sangat baik. Dulluni ala Muhammad, tunjukkan aku di mana rumahnya Muhammad. Iya. Antum masih ingat siapa tadi sahabat yang lagi sembunyi? Iya, Khabbab bin Ard. Ia langsung muncul. Iya, ia langsung keluar. Falamma sami'a Khabbab, setelah mendengar Umar mencari rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru muncul dan mengatakan, absyir ya Umar, ya, kabar gembira wahai Umar, fa innani arju an takuna da'watar rasul laka lailatal khamis. Saya pernah mendengar pada malam Kamis Rasulullah pernah berdoa tentang wahai Umar, dan sepertinya sekarang doa itu sudah diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata Rasulullah sering berdoa dan meminta kepada Allah, Allahumma izzal Islam bi Umar bin Khattab, ya Allah muliakanlah Islam dengan Umar bin Khattab, atau Abi Jahal bin Hisham, ataukah Abu Jahal bin Hisham. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi daril lati fi asli Safa, yang saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di Darul Arqam. Coba ikhwas sekalian perhatikan bagaimana kalau Allah menghendaki hidayah kepada seseorang.
Orang yang awalnya berangkat ingin membunuh seseorang dalam keadaan sudah membawa pedang, ternyata datang menyerahkan diri untuk bersyahadat. Dalam tempo hanya sehari, tidak sampai sehari jamaah sekalian. Kalau Allah menghendaki hidayah kepada seseorang, seperti juga bagaimana Allah memberikan hidayah kepada Hamzah, kepada Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka berangkatlah Umar menuju ke rumah Darul Arqam, rumah Arqam bin Abil Arqam ini, karena Rasulullah di sana bersama dengan sahabat-sahabatnya tarbiyah. Ya, karena masih dalam keadaan sembunyi-sembunyi, mereka tidak bisa memperlihatkan diri di hadapan khalayak banyak. Maka saat mendekat, semuanya orang ketakutan jamaah sekalian di Darul Arqam ini, karena siapa yang tidak kenal Umar, dan menuju ke arah mereka. Sampai orang ribut-ribut, Umar datang. Lalu Hamzah yang baru masuk Islam tadi, baru 3 hari masuk Islam, bertanya, malakum, kenapa kalian ini kayak gelisah sekali semua? Qalu Umar, mengatakan Umar datang ini mendekat kepada kita. Faqala Umar, Hamzah mengatakan Umar, kata Hamzah, bukakan pintu. Fa in kana jaa yuridu khairan badalnahu, kalau kebaikan yang dia inginkan maka kita kasih ia kebaikan. Wa in kana jaa yuridu syarran qatalnahu bisayfihi, kalau ia mau berkeinginan buruk datang ke sini, maka saya yang akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Ini sama-sama orang rewa soalnya, dan baru-baru juga masuk Islam. Semua orang ketakutan. Ya. Siapa? Hamzah mengatakan, kenapa kalian gelisah semua? Katanya Umar ini yang dekat ke kita. Kata, bukakan pintu. Kalau kebaikan yang dia inginkan, maka kita berikan kebaikan. Tapi kalau dia menginginkan keburukan, maka saya sendiri yang akan membunuhnya dengan pedangnya sendiri. Ya, akhirnya dibukakan pintu jamaah sekalian, dan baru ia masuk. Langsung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar, amma anta muntahiyan ya Umar, wahai Umar, sampai kapan engkau ingin seperti ini? Tidakkah engkau ingin berhenti untuk seperti ini, wahai Umar? Ya. Allahumma hadza Umar bin Khattab, sambil Rasulullah mendoakan di depannya sendiri, ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Allahumma a'izzal Islam bi Umar bin Khattab, ya Allah, muliakanlah Islam ini dengan Umar bin Khattab. Faqala Umar, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Umar akhirnya bersyahadat dan mengatakan, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa aslama, dan akhirnya Umar pun masuk Islam. Fakabbara ahlud dar takbira sami'aha ahlul masjid. Akhirnya semua satu rumah itu, sahabat yang ada di rumah itu semuanya bertakbir, sampai-sampai yang di Masjidil Haram semuanya mendengar takbirnya mereka. Padahal ini di Bukit Sofa ini. Ya, di Bukit Sofa mereka berkumpul tarbiyah. Kalau seperti kita, mereka masih sembunyi-sembunyi. Karena masuknya Umar, akhirnya mereka bertakbir semua dan sampai terdengar di seluruh Masjidil Haram. Ya, sungguh gembira mereka, 2 orang ini masuk Islam, Hamzah dan Umar. Kalau mereka ditindas dulunya, Rasulullah sholat diceki, Rasulullah sholat dirobek pakaiannya, Rasulullah sholat kemudian ditimpakan isi perut unta, dan seterusnya. Dengan masuknya Hamzah dan Umar, tidak ada lagi orang kafir yang berani main fisik jamaah sekalian. Iya. Saking pentingnya keislaman 2 orang ini. Apakah sampai di situ kemudian Umar masuk Islam lalu berhenti dan belajar saja? Ternyata jamaah sekalian, ia bertanya, siapa orang yang paling memusuhi dulu Rasulullah, yang sering main fisik? Katanya orang Abu Jahal. Maka Umar langsung berangkat ke rumah Abu Jahal. Ini memang orang rewa memang ini. Iya, dia tanya siapa dulu yang biasa main fisik sama Rasulullah, mengatakan Abu Jahal. Maka langsung dia pergi ke rumahnya Abu Jahal. Iya, ia ketok pintunya, dibukakan pintu. Abu Jahal ini kan belum tahu kalau Umar masuk Islam. Abu Jahal mengatakan, ahlan wa sahlan ma ja'abik, wahai Umar, selamat datang, ada apa gerangan sampai kau datang ini? Kemudian Umar mengatakan, ji'tu li ukhbiruka
anni qad amantu billahi wa bi rasulihi Muhammad. Saya datang kepadamu untuk mengabarkan kepadamu bahwa saya sudah beriman kepada Allah dan kepada Muhammad, bahwa ia merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa saddaqtu bima jaa bihi, dan saya membenarkan apa yang ia datang dengannya. Ya, kemudian siapa Abu Jahal ini jengkel sekali, tapi mau pukul Umar juga tidak bisa karena segan takut sama Umar. Akhirnya dia hantam pintunya sendiri. Ya, kata ulama kita fadarabal bab, akhirnya ia hantam saja pintunya karena dia mau pukul Umar. Ya, tapi tidak bisa. Ya, siapa Umar ini? Akhirnya dia hantam saja pintunya. Wa qala qabbahakallah wa qabbaha ma ji'ta bihi, sungguh buruk. Setelah Umar pergi, barulah Abu Jahal mengatakan sungguh buruk engkau wahai Umar. Iya. Ini jamaah sekalian, bagaimana Islamnya Umar. Ternyata memang jamaah sekalian, beda dengan orang lain yang sembunyi-sembunyi dengan Islamnya. Umar sengaja memang mengumumkan kepada orang banyak. Ia bertanya-tanya lagi, siapa orang Quraisy ini yang biasa sampaikan pengumuman ke orang-orang. Ia mengatakan, orang-orang mengatakan faqalu Jamil bin Ma'mar al-Jamahi. Ada orang yang biasa sampaikan pengumuman ini di orang Quraisy, biasa naik di bukit dan menyampaikan pengumuman, namanya Jamil. Maka Umar mendatangi Jamil ini dan menyampaikan bahwa wahai Jamil, faqala Umar, ya, saya ini sudah masuk Islam dan sudah beriman kepada Rasulullah, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jamil ini kaget, tapi tidak sempat berkata-kata, langsung ia memberikan pengumuman bahwa Umar ini sudah meninggalkan agama nenek moyangnya. Umar ini sudah meninggalkan agama nenek moyangnya. Faqala Umar kadzib walakin qad aslamtu. Saya bukan hanya meninggalkan agama nenek moyangku, tetapi saya juga sudah beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya saking rewanya ini Umar datang berdebat dengan orang-orang di situ dan diborongi, dan tetap Umar bertarung sampai akhirnya ia memenangkan itu. Ya subhanallah. Ini memang bukan cuma rewa tapi jago memang. Iya. Masih banyak ya sekalian bagaimana perjalanan Umar ini dengan keislamannya. Makanya dijuluki sebagai Al-Faruq, sebagai pembeda. Iya. Sampai-sampai sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma kunna naqdir an nusalli indal Ka'bah hatta aslama Umar." Kami dulu itu tidak ada yang berani sholat di dekat Ka'bah kecuali setelah masuknya Umar. Dulu mereka sembunyi-sembunyi sholat jamaah sekalian, sholat di rumahnya Darul Arqam, kecuali Rasulullah ya. Dan makanya Rasul yang mendapatkan perlakuan fisik yang sangat berat, dicekiklah dan seterusnya. Sahabat-sahabat yang lain sembunyi-sembunyi. Tetapi setelah Islamnya Umar, maka semuanya turun ke masjid sholat. Semuanya menampakkan keislamannya. Kemudian Suhaib Ar-Rumi, sahabat Rasulullah yang lain mengatakan, lamma aslama Umar dhaharal Islam. Setelah Islamnya Umar, barulah Islam itu ditampakkan kepada orang-orang banyak. Masih ada waktu ya. Saya kira ini kos sekalian. Ya. Saat itu juga ada peristiwa terakhir. Ya, Abu Jahal ini sudah putus asa. Semua cara ia sudah lakukan. Ternyata justru Umar dan Hamzah masuk Islam. Akhirnya ia berkeinginan langsung membunuh saja Rasulullah. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud di Ka'bah, maka Abu Jahal datang membawa batu. Ya, datang membawa batu, dan saat akan menimpakan batu itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mendatangkan makhluk yang mengerikan sampai akhirnya Abu Jahal ketakutan. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dzalika Jibril, yang datang membuat Abu Jahal ketakutan tadi itu adalah Jibril. Laudana la akhadahu, sekiranya tadi siapa Abu Jahal itu betul-betul mendekati Rasul dan ingin menimpakan batu itu kepada Rasulullah, maka ia akan dibunuh oleh malaikat Jibril. Akan tetapi takdir Allah menakdirkan Abu Jahal ini nanti meninggal di perang Badar. Saya kira ini khas kalian, pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan upaya terakhir orang Quraisy, karena sudah tidak bisa main fisik, maka ia membuat upaya embargo. Ya, yang ada anaknya jangan nikahkan
sama orang-orang Islam atau Bani Hashim, keluarga Rasulullah secara umum, baik yang masuk Islam maupun belum masuk Islam. Yang ada jual sayur, jual makanan, jangan jual sama orang-orang beriman. Akhirnya nanti orang beriman kelaparan dan hanya makan rumput. Ya, nanti kita akan bahas bagaimana penderitaan dan perjuangan kaum muslimin untuk mempertahankan akidahnya. Ikhwas sekalian azzakumullah. Ala kulli hal, hikmah terbesar sebenarnya yang kita ingin ambil dalam peristiwa ini, betapa hidayah ini mahal. Sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian mempertaruhkan nyawanya berdarah-darah sekedar untuk mempertahankan akidah ini. Saya kira kita mendapatkan kenikmatan yang luar biasa yang kita dapatkan hari ini. Kita bisa beragama dengan begitu mudah, dengan begitu nyaman. Maka mari kita hargai ini, mari kita syukuri ini. Ikhwas sekalian, kita jaga hidayah Allah ini sampai kemudian kita meninggal kelak dengan membawa keimanan ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhir da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.